Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Aditya Nugraha dan teman saya Aji Prasetyo. Kami dari Universitas Samikom Yogyakarta dari kelas Bachelor Informatics atau BCI. Di sini kami akan menjelaskan apa itu array dua dimensi, disertai dengan contoh kasus dan implementasi di program C++. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Prof. Emma Utami di mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja kita mulai ya. Apa sih array dua dimensi itu? Array dua dimensi adalah array yang dengan lebih dari dua bentuk indeks array. Jika pada array satu dimensi hanya ada satu bentuk indeks saja, pada array dua dimensi kita bisa menjumpai lebih dari satu bentuk indeks array. Itulah mengapa array ini memiliki sebutan lain, yaitu array multidimensi. Selain itu juga dapat diartikan sebagai array yang memiliki dua subscript, yakni baris dan kolom, sehingga bentuknya menyerupai matriks atau tabel, di mana indeks pertama merupakan baris dan indeks kedua adalah kolom. Oke, mari kita lihat ilustrasi yang telah kami siapkan. Dari ilustrasi ini kita dapat anggap atau kita dapat perumpamakan kalau array dua dimensi itu seperti wadah di dalam wadah. Saya sudah memiliki kotak. Yang apabila kotaknya dibuka akan kita temukan dua kotak lagi di dalamnya. Nantinya di dalam kotak tersebut akan memiliki beberapa benda. Apabila pada video kami sebelumnya, kami isikan beberapa jenis dari buah mangga. Nah, apabila pada array dua dimensi ini, kotak tersebut akan berisi beberapa jenis mangga, dan yang satunya akan berisikan daftar harga dari jenis mangga tersebut. Nah, di sini kotak yang kiri itu bisa kita anggap sebagai baris dan kotak di kanan sebagai kolom. Array dua dimensi bisa juga dan biasanya dianalogikan seperti titik-titik koordinat pada diagram Kartesius. Seperti yang kita ketahui di diagram ini adalah diagram bisa dipakai untuk membuat grafik. Pada diagram Kartesius terdapat dua sumbu, yakni sumbu X dan Y. Dalam pembuatannya, satu titik pada diagram ini harus berpasangan, misalnya 1,2 atau 3,5 dan lain sebagainya. Array dua dimensi juga bisa dianalogikan juga sebagai matriks. Dalam matematika, matriks terdiri dari baris dan kolom. Untuk menentukan nilai dari suatu matriks, kita perlu menyebutnya secara berpasangan, seperti pada diagram Kartesius. Oke, selanjutnya kita akan langsung lanjut ke contoh kasus ya. Contoh kasus. Di contoh kasus ini, saya memiliki daftar nilai dari 3 mahasiswa. Dari daftar nilai ini, saya memiliki nilai sebagai baris dan mata kuliah sebagai kolomnya. NIM 10.10.001 mengambil mata kuliah struktur data dan mendapat nilai A. NIM 10.10.01 itu juga mengambil mata kuliah komunikasi data dan mendapatkan nilai B. Nah, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi dari nilai di atas tadi pada array dua dimensi yang pertama, yaitu NIM 10.10.01 yang mengambil mata kuliah struktur data, itu bisa disebut dengan data A atau di sini sudah menjadi nilai 00, yang berarti itu adalah data dari tabel A atau tabel nilai yang berada di baris 0, kolom 0. Oh ya, sebelum kita lanjut, ada pengingat sedikit. Dalam array, perhitungan tidak dimulai dari angka 1, tetapi angka 0. Tidak seperti elemen dalam penulisan kita sehari yang dimulai dari angka 1, seperti di Microsoft Excel. Dan pada saat deklarasi array, kita menggunakan penomoran dari elemen dimulai dari 1, tidak menggunakan array. Oke, lanjut ke contoh kasus selanjutnya. Sedangkan apabila kita akan memanggil datanya, yang digunakan penomoran dari array atau dimulai dari 0. Dan selanjutnya ada A01 yang berarti itu adalah data dari baris 0, kolom 1, sedangkan A010 atau nilai 10 menunjukkan itu adalah data dari baris 1, kolom 0. Kolom 0. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke cara penulisannya. Cara penulisan dari array dua dimensi itu yaitu seperti ini. Tipe data, lalu nama array,
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan jumlah elemen baris dan jumlah elemen kolom. Jadi tipe data di sini misalnya yang dari kasus yang sudah kami siapkan ini, kita akan menggunakan char karena kita menggunakan huruf. Lalu akan kita berikan nama nilai saja ya biar mudah. Dan lalu tuliskan total data yang ada dalam perhitungan elemen, yaitu kita memiliki 3 baris dan 2 kolom. Maka akan kita dapatkan tulisan seperti ini. Char nilai 32. Apabila kita akan memanggil datanya, kita hanya menggunakan penomoran seperti di tabel nomor 2. Contohnya, kita ingin mengetahui nilai mata kuliah struktur data dari mahasiswa dengan NIM 10.10.0003. Maka penulisannya adalah nilai 20. Yang berarti adalah itu berada di tabel nilai baris nomor 2 dan kolom nomor 0. Oke, karena kita sudah membahas apa array dua dimensi itu dan sudah membahas contoh kasusnya, mari kita lanjutkan langsung ke code program yang telah kami siapkan. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Aji Prasetyo. Silahkan Mas Aji Prasetyo. Cek. Nah, jadi saya Aji Prasetyo, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari teori tadi ke dalam kode C++ codingnya. Nah, jadi yang pertama itu pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mendeklarasikan variabelnya. Jadi di sini saya membuat variabel nama dengan tipe data char. Dan di sini ada 2 dimensi, yaitu untuk mengibaratkan baris dan kolom. Jadi yang pertama itu baris maksimal 100 baris dan kedua maksimal 100 kolom. Dan variabel kedua adalah nilai maksimalnya 100 data, tipe datanya in. Lalu ini in nomor untuk menentukan banyaknya data. Lalu selanjutnya ada cout ini untuk menampilkan ke layar nanti ketika di run aplikasinya, lalu memunculkan teks masukkan jumlah mahasiswa. Lalu di sini sein ini untuk menginputkan inputan keyboard ke dalam variabel no. Lalu di sini penginputan data. Nah, di sini untuk memasukkan nilai ke dalam array kita menggunakan cara perulangan for. Nah, di mana perintah tersebut akan terus berulang dan menjalankan perintah input data jika nilai variabel i ini variabel i kurang atau sama dengan nilai variabel no atau jumlah mahasiswa yang diinputkan tadi. Terus jika nilai variabel i sudah lebih dari variabel no, maka program tersebut akan menghentikan perulangan dan mengeksekusi kode selanjutnya. Nah, bagaimana proses pemasukan data ke dalam array variabel nama dan nilai? Nah, karena i sama dengan 1 dan terus ditambah 1 setiap perulangan, maka karakter i ini di dalam tanda kurung siku dimasukkan ke array variabel nama i dan nilai i akan mengikuti nilai dari variabel i, sehingga ketika nilai i bernilai 1, maka program akan memasukkan data ke variabel nama 1 dan nilai 1. Jadi sesuai urutan. Lalu ketika nilai i bernilai 2, maka program ini ketika
1 sudah selesai, jadi ini namanya increment, jadi 1 ditambah 1 jadi 2. Lalu ketika I bernilai 2, maka program akan memasukkan data ke variabel nama 2 dan nilai 2. Nah, begitu seterusnya sampai mencapai batasan ini. Atau hingga perulangan berakhir. Nomor apapun yang berada dalam kurung siku seperti pada nama 2 bisa dikatakan rangkaian kedua dari variabel nama, bukan isi dari variabel nama. Jadi nilai ini adalah rangkaian kedua dari variabel nama. Hal tersebut juga sama ketika program hendak menampilkan data dari array tersebut. Nah, di sini yang diubah hanyalah yang tadinya cin untuk memasukkan data menjadi cout, atau hanya untuk menampilkan data. Jadi sama kayak seperti di atas, ini cout tampilkan data, teks tampilkan data, terus ini perulangan, bedanya ini variabelnya pakai A, terus ini menampilkan teks nama. Nah, di sini menampilkan isi dari variabel nama sesuai dengan urutan variabel A. Dan ini teks menampilkan teks dengan nilai, dan ini menampilkan variabel nilai dengan urutan variabel A. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.